Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi gue Abu Fatah Arifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat kondisi terkini pembangunan yang ada di Jakarta. Dan kali ini gue bakal ngebahas ataupun mengabulkan permintaan salah satu viewer. Ada yang minta untuk mengupdate ataupun memberitahu di mana pembuangan akhir lumpur. Selama ini belum pernah ada yang mengupdate ya, setahu gue. Dan insya Allah kali ini gue bakal ngajak kalian untuk melihat TPA lumpur, tepal berarti ya, tempat pembuangan akhir lumpur. Ataupun nama istilahnya CDF, Confinite Disposal Facility, ataupun tempat pembuangan akhir ya. Oke teman-teman, kali ini cuacanya agak sedikit, anginnya agak kencang. Jadi gue minta maaf kalau penerbangan ini kurang sempurna ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan penerbangan ini, karena cuacanya cukup ya, beginilah kondisinya di pinggir laut. Oke, kita langsung take off ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, ini dia teman-teman, tempat pembuangan lumpur terakhirnya. Di setahu gue ya teman-teman ya, di tahun 2018 ini perjanjian antara Pemprov DKI dengan Ancol ini sudah selesai ya, dan diperpanjang lagi dengan gubernur sebelumnya ya, periode 2017-2018, Pak Anies Rashid Baswedan beserta Pak Sandiaga Uno ataupun Pak Riza ya. Dan ini dia pembuangan terakhir ya teman-teman. Oh, di sini. Oke. Di Jakarta itu pembuangan TPA sampahnya itu ada di Bantar Gebang ya teman-teman. Untuk kalian yang mau melihat pembuangan sampah terakhir di Jakarta, kalian bisa buka di video yang ini. Ini gue ke sana beberapa bulan yang lalu. Di sini ada eskavator ya kalau kita lihat. Kita coba agak ke sana. Oh, di sini ternyata ya pembuangan terakhirnya. Gue juga baru tahu nih teman-teman, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan akhir lumpur tepal. Biasanya kan TPS tuh tempat pembuangan sampah, kalau ini tepal, tempat pembuangan akhir lumpur. Dan kalau kita lihat ya, ini ciri khas SDA ya, mobilnya warna biru. Kita coba zoom kali ya. Oke, itu dia, zoom 3 kali. Itu dia, baru saja dilakukan pembuangan lumpur ya teman-teman. Kalau kita lihat, ini biasanya kalau lumpur yang dimasukin ke karung-karung begini teman-teman, biasanya dari gorong-gorong nih, dari gorong-gorong dimasukkan ke karung karena mempersingkat waktu ya. Dan kalau yang gede ini biasanya dari sungai nih teman-teman, yang gede ini nih. Oke, kita lihat dibuang di mana kah ini mobil. Di sini dia.
ini juga bisa dimanfaatkan mungkin ya nanti ya, semacam bisa dijadikan tanggul laut juga lah ya, untuk meminimalisir banjirop pastinya ya. Hebat banget nih DKI Jakarta, Masya Allah. Dan ini adalah bukti nyata ya bahwa pemerintah kita itu serius dalam penanganan banjir ya di Jakarta, dengan mengangkat lumpur-lumpur yang mengendap di sungai-sungai das ya. Ada 13 sungai di Jakarta. Oke, dibuang di sini teman-teman. Oke, itu lumpur-lumpur. Ini di tahun 2018 itu setahu gue ya teman-teman, sedang ada proyek BKB ya, Banjir Kanal Barat, dan PUPR membutuhkan lahan untuk pembuangan terakhir ya di bawah BBWS ya, Balai Besar Wilayah Sungai. Akhirnya Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan PUPR untuk mencarikan tempat pembuangan akhir lumpur. Akhirnya diambil keputusan di Ancol lah teman-teman. Dan ini adalah bukti nyata ya, kolaborasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya, untuk menanggulangi banjir-banjir yang sangat menakutkan ya untuk warga DKI Jakarta, dimana yang seharusnya air itu menjadi rahmat ya, ataupun menjadi air baku untuk masyarakat DKI Jakarta, tetapi ini malah kebalikannya. Sangat menakutkan ya. Jadi ya, yuk kita sama-sama berintrospeksi diri, karena musibah yang kita terima pun itu sebenarnya karena ulah tangan kita sendiri teman-teman. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tiada suatu musibah yang kuberikan kepadamu kalau bukan hasil buah tanganmu sendiri. Dan banjir-banjir yang kita terima pun itu karena ulah tangan kita sendiri teman-teman. Karena tidak mungkin Allah itu mentakdirkan keadaan yang buruk buat hambanya. Pasti semuanya yang baik-baik. Dan ketika ada yang buruk yang kita dapatkan, berarti itu karena ulah tangan kita sendiri. Jadi yuk kita sama-sama memperbaiki diri. Salah satunya dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat ya teman-teman. Karena beberapa saat yang lalu gue sempat operasi tangkap tangan warga yang buang sampah enak banget di bandaran Kali Ciliwung ya, sekarung men, enak banget. Tapi dia pikir dengan dia buang sampah, persoalan sampah di rumah tangga mereka bisa mengalir mengikuti alur sungai. Iya emang mengalir, cuma kan nanti pasti akan nyangkut. Kalau sudah nyangkut itu pasti akan menjadikan sedimentasi. Kalau sudah menjadi sedimentasi, berarti ada debit air yang akan naik. Dan ketika debit air naik, hujan deras dan banjir kiriman, baru dah tuh banjir meluap sungainya, baru pada ngomel sama pemerintah. Pemerintah gimana sih? Kenapa bisa banjir ini di wilayah saya? Lah, ente sendiri buang sampah sembarangan. Ente kadang-kadang ente. Dah, masukin. Ente kadang-kadang ente. Udah jangan kapan-kapan, sekarang aja ini. Saya doain. Beda lagi tuh. Saya doain. Beda lagi tuh. Ente kadang-kadang. Udah. Jadi yuk kita sama-sama introspeksi diri. Kenapa sebenarnya terjadinya banjir setiap tahunnya di wilayah yang kita tinggali teman-teman, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik pastinya ke depannya. Nah itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan teman-teman. Di sini nih ada kambing guys, ini gede-gede kambingnya. Bentar ya, kita turun sedikit nih. Ini kambing ini, embe tuh. Keren juga nih yang gembala kambing di sini nih. Tuh, ada embe. Banyak banget nih cuy. Dia kemana kambingnya? Oh tuh, tuannya tuh di depan. Ayo sini semuanya, ada makan.
sampai di sini dulu mungkin ya jalan-jalan The kita aircraft is coming home. melihat Cancel, go home. Tepal tempat pembuangan akhir lumpur di daerah Jakarta Pusat ya, di Ancol. Ini Ancol Jakarta, ini Ancol Jakarta Utara ya. Iya. Ini di pesisir soalnya ya, di Jakarta Utara. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita teman-teman dalam menata negeri ini. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu tidak akan membantu Indonesia menjadi negara maju. Berikan kritikan ataupun saran kalian ke pemerintah dengan cara yang baik agar lebih mudah diterima teman-teman. Karena kita pun kalau dinasihati dengan cara yang kasar, pasti nasihat tersebut akan sulit kita terima. Sama seperti para pemimpin negeri ini. Jadi sama-sama saling menghormati sehingga pembangunan di Indonesia bisa lebih mudah, dan semoga dengan dukungan kita ke pemerintah kita, suatu hari nanti Indonesia bisa menjadi negara maju. Dan gue minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review, dan gue minta maaf juga kalau gue pakai sendal. Tadi tuh gue habis dari Muara Angke itu kan lagi jebol ya tanggulnya, jadi gue pakai sendal teman-teman agar kalau pakai sepatu kan pasti basah lah ya. Oke, itu aja bisa gue sampaikan, dan terima kasih yang selalu support channel ini dan ataupun mendukung channel ini ya. Terima kasih banyak, dan terima kasih juga untuk para pemimpin negeri ini yang telah bahu-membahu dalam membangun Indonesia, dan terima kasih juga untuk para purna tugas yang sudah berkarya di negeri ini. Karena adanya pembangunan saat ini pun karena ada orang-orang yang berjasa yang sudah pernah tugas teman-teman. Itu jangan sampai kita lupa, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai karya-karya orang terdahulunya. Itu aja yang bisa gue sampaikan, dan akhir kata gue Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.